Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi pertama di tahun 2023. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru pada Oma Opa dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan juga segenap pemirsa Oke Hari Ini. Hari ini juga saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Romo Hadi. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Irma. Apa kabar Romo? Baik-baik, terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru ya Romo. Selamat Natal dan Tahun Baru juga untuk semua pemirsa. Romo, pada hari ini tanggal 1 Januari, umat Katolik merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Bagaimana sih perayaan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah ini? Irma punya mama? Punya Romo. Bagaimana kalau kamu sakit? Siapa yang disebut? Mama atau papa? Mama. Mama. Kenapa mama? Karena dekat sama mama. Karena ibu mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Nah, kalau kita perhatikan secara biblis, ya, Lukas menuliskan tentang peristiwa Yesus kanak-kanak. Yaitu anak-anak Yesus. Yang antara lain ditulis bagaimana Zakaria mendapatkan kabar dari malaikat bahwa sang istri Elizabeth itu yang mandul itu akan mengandung. Iya. Tapi dia tidak percaya. Lalu dia bisu. Sampai kelahiran Yohanes. Setelah dia menulis namanya Yohanes. Yaitu artinya apa? Berkat dari Allah. Lalu Maria juga mengalami pengalaman yang mirip sama di tempat yang berbeda. Kira-kira 120 km dari tempatnya. Dari Ain Karim dan Maria mendapat kabar di Nazaret. Di tempat tinggalnya. Dan waktu itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Tetapi tidak model seperti sekarang. Pacaran langsung berdua-dua, enggak. Mereka hanya lihat dari jauh saja. Lalu apa yang terjadi dengan Maria? Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Terjadilah dialog. Ya, dia katakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Dan sebelumnya dia mengatakan, siapakah aku ini? Aku belum bersuami. Lalu malaikat menguraikan dan menerangkan. Lalu ada satu poin di akhir kalimat itu, ingat loh, Elizabeth anakmu itu yang juga sudah tua sedang mengandung. Maria langsung punya pikiran, aku harus pergi ke sana. Ya. Maka Maria pergi dari Nazaret ke Ain Karim, 120 km loh. Sesampainya di sana, Maria memberi salam kepada Elizabeth. Apa salam yang disampaikan oleh Elizabeth? Ini yang menjadi kunci persoalan. Mungkin baik saya bacakan dulu Injil Lukas 1:39 sampai 45, yaitu bagaimana Maria mengunjungi Elizabeth dan mereka berdua berjumpa. Ya, yang satu 6 bulan kandungannya, yang satu 3 bulan. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi dari situ itu muncul doa salam Maria yang kita doakan selama ya, ini ya Romo. Jadi perjumpaan Maria dengan Elizabeth itu membuat rangkaian doa salam Maria. Ya karena apa?
Perjumpaan Maria dengan malaikat Gabriel melahirkan Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Lalu pertemuan Maria dengan Elizabeth, terpujilah engkau di antara semua perempuan, di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ya, itu Salam Maria. Jadi Salam Maria adalah doa biblis. Ya. Nah sekarang bagaimana fungsi atau kedudukan Maria sebagai Bunda Allah? Baru pada tahun 431 ada sebuah dogma yang mengatakan tentang Theotokos, Christotokos, Ibu Kristus, Ibu Tuhan. Dan sebetulnya ini sudah ditulis oleh Lukas. Nah pertanyaannya, apakah Lukas mengarang sendiri? Kiranya ada ya, yang mengatakan bahwa karena Lukas itu sebagai seorang tabib, maka pada suatu hari dia mengunjungi Maria. Pasti Ibu Maria bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana dia bertemu dengan malaikat, bagaimana Yusuf akan meninggalkan dia, bagaimana kemudian melahirkan di Bethlehem, bagaimana kemudian anaknya Yesus itu menjadi bulan-bulanan orang, dan bagaimana dia harus menghantar putranya di bawah salib dengan air mata. Diterangkan semua. Maka kemudian Lukas menuliskan. Dan satu kalimat yang hari ini kita rayakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maka gereja memulai tahun baru dengan berkat yang baru, yaitu Bunda yang dipilih oleh Tuhan, yang memberikan rahmat yang luar biasa. Sehingga kita memulai tahun baru dengan harapan bahwa tahun 23 besok akan hadir begitu banyak rahmat yang silih berganti. Dan melalui perantaraan Bunda Maria, maka kita perlu sebagai seorang anak ingat jasa-jasa ibu-ibu kita, ayah-ayah kita. Ya. Bersyukur dan berterima kasih kepada mereka, sebagaimana gereja juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bunda Maria yang sudah dengan fiatnya, yang sudah dengan kata-katanya, akulah hamba Tuhan, Ancilla Domini. Dan gereja hidup dan lahir. Kenapa? Yesus sebagai putra Allah hadir di dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Ya. Karena itu gereja Katolik menekankan Maria Bunda Allah, Bunda kita, Bunda Yesus. Ya. Sehingga ketika kita berdoa, sama seperti kalau kita ke rumah ke mama toh, kalau sakit gigi, mama sakit gigi. Iya. Mama aku kurang ini. Iya, betul. Mama, kadang-kadang ibumu itu rewel ya. Capek kupingnya kalau anaknya 2-3 ngomel-ngomel semua anak. Main. Tetapi tidak satu kata pun ibu-ibu kita itu ngomel. Menerima dengan sukacita. Iya. Apalagi Bunda Maria. Ya, yang sekarang ini boleh dikatakan mendapat hamparan doa-doa. Permohonan, dan Maria menyampaikannya kepada Yesus. Kenapa? Dia juga Bunda Yesus, Bunda Allah. Maka itulah kira-kira dasar dari hadirnya perayaan 1 Januari Maria Bunda Allah. Ya, sebagai berkat yang baru yang kita akan terima di hari-hari selanjutnya. Seperti Maria mengalami perjumpaan dengan Elizabeth, dan apa terjadi? Perjumpaan yang luar biasa. Ya. Sampai kata-kata yang muncul, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lalu disampaikan dalam dialog itu, aduh anak-anakku itu luar biasa bersorak kegirangan. Jadi Maria akan senantiasa memberi kepada kita berkat-berkat yang baru di tahun yang baru. Selamat tahun baru. Mari kita berdoa kepada Bunda Maria. Maria, doakanlah kami. Wah, menarik sekali ya cerita Romo ya tadi. Berarti sebagai umat Katolik kita sangat beruntung dan sangat bersyukur memiliki Ibu Maria. Selain Ibu Allah, Ibu Yesus dan juga Ibu kita semua.
Dan berdasarkan kisah itu juga ya Mo, kita sebagai umat Katolik sering berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria. Baik, terima kasih sekali lagi Romo atas kisahnya hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, kiranya Romo berkenan memimpin doa dan memberi berkat. Baik, dengan contoh hidup Maria, iman yang kokoh dan teguh, dan juga iman dengan pelaksanaan yang luar biasa, itu harus menjadi contoh bagi kehidupan kita. Maka marilah kita berdoa, doa yang diajarkan juga oleh gereja, doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh nama kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Tahun Baru. Kami keluarga besar Sosietas Santa Clara dan segenap kru Oke hari ini mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Sampai jumpa dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.